Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut Jan Piaget. Jan Piaget adalah psikologis Swiss yang terkenal, adalah pengamat yang cermat terhadap ketiga anaknya, Lauren, Lucy, dan Jacqueline. Berikut ini adalah beberapa pengamat Piaget terhadap anak-anaknya saat masih bayi. Pada 21 hari, Lauren berhasil menemukan ibu jarinya setelah beberapa percobaan, tapi belum bisa mampu mengkoordinasikan gerakan tangan dan mulut dengan baik saat posisi terlentang. Pada bulan ketiga, Lauren mulai kehilangan ketertarikan pada menghisap ibu jari karena munculnya minat pada rangsangan visual dan suara. Pada akhir bulan keempat, Lucy menendang boneka yang digantung di atas kakinya, menunjukkan kontrol taktil raba meskipun belum ada kontrol visual terhadap kakinya. Pada usia 11 bulan, Jacqueline menggoyangkan lonceng, lalu mencoba menendangnya dan sengaja. Kemudian diganti objeknya dengan benda lain. Pada usia 1 tahun 2 bulan, Jacqueline bereksperimen dengan sebuah kotak datar, memperhatikan reaksi fisik benda, misalnya miring dan terjatuh saat ditekan. Pada usia 1 tahun 8 bulan, Jacqueline menunjukkan kemampuan perencanaan. Ia meletakkan rumput di lantai untuk membuka pintu, lalu memindahkan rumput agar tidak tergeser saat pintu terbuka. Kesimpulannya, Piaget menggunakan pengamatan ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif bayi bukan hanya sekedar perubahan fisik, melainkan perubahan cara berpikir, merencanakan, dan menyelesaikan masalah. Jan Piaget membagi teori ini menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama sensory motor stage, professional stage, concrete operational stage, dan formal operational stage. Yang pertama yaitu sensory motor stage. Tahap ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai memahami dunia melalui penginderaan dan tindakan motorik mereka. Dalam subtahap ini dibagi lagi menjadi 6, yaitu simple reflexes atau refleks sederhana, dan yang kedua fixed habits and primary circular reaction, kebiasaan pertama dan tindakan sirkular primer. Dan di sini juga dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu kebiasaan dan reaksi sirkuler. Dan yang ketiga secondary circular reaction atau reaksi sirkular sekuler. Dan yang keempat coordination of secondary circular reaction atau koordinasi reaksi sirkuler sekunder. Dan yang kelima tertiary circular reaction, novelty and curiosity, tindakan sirkular tersier, hal baru dan rasa ingin tahu. Yang keenam internalization of schemas atau internalisasi skema. Tahap yang kedua yaitu tahap profesional, terjadi pada usia 2 dan sampai 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk mewakili objek, tetapi berpikir mereka masih terikat pada persepsi dan egosentris. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mampu berpikir secara logis dan konkret, memahami konsep seperti konservasi jumlah tetap meskipun bentuk berubah. Dan yang keempat, tahap operasional formal, terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Anak-anak dapat berpikir secara abstrak, merencanakan dan mengembangkan pemikiran hipotesis. Piaget dan pendidikan bukanlah seorang pendidik, tapi ia memberikan kerangka konseptual yang baik untuk memandang pembelajaran dan pendidik. Berikut ini adalah beberapa gagasan dalam teori Piaget yang dapat diterapkan untuk mengajar anak-anak. Yang pertama, ambil pendekatan konstruktivis. Dan yang kedua, memfasilitasi bukan mengarahkan pembelajaran. Dan yang ketiga, pertimbangkan pengetahuan dan tingkat berpikir anak. Yang keempat, gunakan penilaian berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kesehatan intelektual siswa. Yang keenam, ubah kelas menjadi tempat eksplorasi dan penemuan. Mengevaluasi teori Piaget, apa saja sumbangan utama Piaget? Apakah teorinya mampu bertahan seiring dengan berjalannya waktu? Pendiri bidang perkembangan kognitif anak saat ini, psikolog berutang pada Piaget atas daftar panjang konsep hebat tentang daya tarik dan daya tahan. Psikologi juga berutang padanya atas visi anak saat ini sebagai pemikir yang aktif dan konstruktif, dan mereka berutang padanya karena menciptakan teori yang menghasilkan sejumlah besar penelitian perkembangan kognitif pada anak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.